Kalau ada sholat Jumatnya namanya masjid jami. Kalau tak ada sholat Jumatnya namanya masjid, nggak pakai jami. Tapi dia tetaplah masjid. Saya bertamu ke rumah orang, masuk Pak Ustaz. Begitu masuk, disediakannya tilam. Tilam di ruang tamu itu. Di atas tilam itu dibentangkan pula lagi karpet yang paling mahal. Biasanya yang begini-begini ini di Aceh. Orang Aceh gitu yang bentang. Belakang itu dipasangkan warna-warni. Sebelah kiri makanan, sebelah kanan makanan apa makanan. Jadi kurang begitulah kita sedang menyiapkan diri kita yang selalu pergi ke masjid. Nanti pas sampai kita di surga, sudah siap aja di sini ada tempat, di sini ada tempat, di sini ada tempat. Aku Pak Ustaz, aku pikirkan tempat makanan asal masuk aja jadilah. Kita berpikir jangan begitu. Kalau di dunia ini kita kan berpikir lengkap. Ada ininya, ada kolamnya, ada tamannya, ada ininya. Makanan pun begitu, ada buahnya, ada minumannya, ada dessertnya, ada macam-macam. Kenapa pas di akhirat kita mau pas-pasan? Berarti tak seimbang antara, padahal kita mau fit dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Qina adzabannar. 124 hadis yang ke-8. Anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu Nabi SAW bersabda, ya nisa al-muslimat, wahai perempuan-perempuan muslimah-muslimah, la tahqiranna, janganlah jaratun seorang tetangga, tahqiranna mengejek, mengolok-olok, menyepelekan, mengerdilkan, mengecilkan lijaratiha tetangganya. Janganlah seorang perempuan menyepelekan tetangganya. Walau firsina syatin, walaupun hanya meminjamkan seekor kambing. Itu kan perbuatan yang paling kecil itu bagi masyarakat Arab zaman dulu, bertetangga-tetangga. Lalu kemudian dia menganggap perbuatan itu kecil itu. Kalau hanya sekedar ngasih zaman dulu kalau kita musafir haus, berhenti kita di tempat orang membala kambing, kita boleh minta air susu kambing. Sepelit-pelitnya Arab musyrik kafir jahiliyah, itu adat tradisi minta susu kambing itu sesuatu yang biasa, itu sepele. Maka kalau ada orang sekarang ke rumahnya kita tak keluar susu kambing, itu lebih parah dari Arab jahiliyah. Jadi tolong memahami satu hadis itu, jangan lepaskan dari konteksnya. Itulah perlunya orang perlu belajar ilmu sosiologi, antropologi. Bagaimana masyarakat zaman itu? Zaman itu kita bertetangga, tetangga ini punya kambing, ini punya kambing. Boleh dia mengambil air susu kambingnya itu. Boleh dia memakai hewan ternaknya itu sebentar. Bagi mereka itu sesuatu yang sepele. Maka pesan Nabi, wahai perempuan, jangan kalian sepelekan perbuatan kecil, walaupun hanya memberikan manfaat dari kambing kalian ke tetangga. Bukan ngasih kambing, maksudnya ngasih kambing mahal. Ada ngambil manfaat dari kambingnya ini, hal yang kecil sepele maksudnya. Muttafaqun alaih. Kenapa perempuan? Kenapa tak disebut laki-laki? Karena yang paling ribet nih kan, yang kuat-kuat hidup bertetangga dan lain. Muttafaqun alaih. Disepakati atas. Maksudnya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Qala al-Jauhari, Imam al-Jauhari ahli bahasa berkata, al-firsinu minal ba'ir. Al-firsin, onta,
firsin dari ba'ir unta kal hafiri minad dabbah. Qala wa rubbama stu'ira fisyah, kambing yang dipinjamkan. Walaupun hanya meminjamkan seekor kambing sekejap, meminjamkan seekor unta, meminjamkan seekor kuda, yang bagi mereka waktu itu sesuatu yang biasa. Zaman dulu yang punya kuda itu orang biasa. Zaman sekarang yang punya kuda ini orang kaya. Dunia ini udah terbalik-balik. Dulu zaman Belanda dulu, zaman atu-atu kita dulu, orang punya kuda biasa, ingin punya mobil, baru luar biasa. Zaman sekarang orang punya kendaraan, motor, mobil biasa. Yang punya kuda baru luar biasa. Maka tak bisa dihukumkan sesuatu dengan sesuatu yang lain di zaman yang berbeda. Tapi substansi maknanya adalah walaupun hanya berbuat sesuatu yang sepele, yang remeh-temeh bagi orang di zaman itu. Wa rubbama stu'ira fisyati, walaupun hanya sekedar meminjamkan sesuatu pada kambing untuk diambil manfaat. Hadis yang terakhir 125, hadis yang ke-9, anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW, dari Nabi SAW, al-imanu iman bid'un wa sab'un, iman itu bid'un antara 3 sampai 9, 3 sampai 9 bid'un namanya, sab'un 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Iman itu cabangnya 73 sampai 79 cabang. Au bid'un wasittuna syu'bah, atau 63 sampai 69 cabang. Ibarat pokok kayu 73 sampai 79 cabang. Fa afdaluha, cabang yang paling tinggi pucuknya la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah cabangnya imatatul adza 'anit thariq, membuang sesuatu yang mengganggu di jalan, iman. Wal hayatu syu'batun minal iman, malu satu cabang dari iman. Coba tengok, seandainya Nabi mengatakan iman itu cabangnya banyak, cukup, tapi Nabi mengumpamakannya macam pokok kayu. Bercerita tentang sedekah, pokok kayu juga. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah, satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, satu cabang ada 100 biji. Bercerita tentang iman, cabang juga. Kasyajaratin thayyibah, pokok kayu yang bagus. Asluha sabitun, akarnya menancap ke tanah. Wa far'uha fis sama, cabangnya mencucuk ke langit. Kenapa Nabi selalu bercerita tentang pokok kayu? Padahal dia tinggal di tempat yang tak ada pokok kayu. Nabi itu bukan tinggal di Bogor, dekat hutan Bogor, hutan lindung. Nabi itu bukan tinggal di Riau. Nabi tinggal di gurun pasir yang tak ada pokok kayu. Dia sedang mengajarkan kita menjaga tanah. Makanya hutan lindung pertama di dunia di Makkah, Madinah. Orang masuk tak boleh mencabut tanam-tanaman karena sedang ihram. Sekarang lah baru ada, tak boleh potong ini, tak boleh potong ini. Illegal logging. Masuk ke Riau, jangan potong. Apa lagi mau dipotong, udah tak ada lagi. Kau sekolah mana? Sekolah kehutanan. Apa yang mau kau garap? Hutan udah tak ada lagi. Alhamdulillah masih ada hutan lindung kita. Terpelihara lah hutan-hutan. Itulah kita masuk tiap tahun hutan di suku Talang Mama. Menggambarkan sesuatu yang tak nampak dengan sesuatu yang nampak. Iman itu nampak apa tak nampak? Tak nampak. Digambarkannya dengan sesuatu yang nampak. Iman itu 73 cabang. Terbayang kita pokok kayu. Cabangnya 73. Yang paling tinggi cabangnya la ilaha illallah. Yang paling rendah cabangnya membuang sesuatu yang mengganggu di jalan. Dan ada satu lagi cabangnya. Apa dia? Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah salah satu dari cabang iman. Muttafaqun alaih.
Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Bid'u dijelaskan yang mana? Al-bid'u min salasatin ila tis'atin. Dari 3 sampai ke 9. Bikasril ba dibaca bawah bid'u. Kalau bud'u artinya kemaluan perempuan. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Jadi hati-hati membacanya. Waqad tuftahu, kadang-kadang dibaca bad'u. Jadi kalau ada ustaz yang membaca al-imanu bad'un, salah tuh Pak Ustaz. Kamu yang salah. Bacalah Riyadhus Shalihin, bisa dibaca bid'u, bisa dibaca bad'u. Asal jangan bud'u, karena bud'u artinya kemaluan. Wasyu'batu, syu'bah artinya qit'ah, potongan. Malu itulah yang sudah tak ada lagi. Kalau pejabat malu, dia tak akan korupsi. Kalau anak gadis malu, dia tak akan mau dibonceng laki-laki, tak mau. Kalau mahasiswa malu, dia tidak akan melakukan perbuatan maksiat di atas muka bumi Allah, dikirimi orang tua, mengecewakan orang tua. Mudah-mudahan kita diberikan satu sifat bernama malu. Itulah hadis yang kita kaji sampai 6.10. Selanjutnya kita akan bahas tanya jawab sampai 6.30. Habis itu kita akan sholat sunat isyraq 2 rakaat. Pertemuan akan datang hadis yang ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghilangkan beban pikiran karena kehilangan orang yang disayang, supaya bisa fokus menghafal Quran lagi? Kita bisa tak mengistirahatkan mata? Bisa atau tak bisa? Bisa. Cuma cara mengistirahatkan mata? Pejamkan mata itu. Kita bisa tak mengistirahatkan kaki? Bisa. Bagaimana caranya? Berhenti berjalan. Kita bisa tak mengistirahatkan telinga? Bisa. Ambil kapas, sumbatkan. Bisa. Tapi kita tak bisa mengistirahatkan pikiran. Kalau mata bisa, telinga bisa, kaki bisa, mulut bisa, berhenti. Tapi pikiran tak bisa. Cuma antum mau menghentikan pikiran? Tak bisa. Jadi kalau ada orang mengatakan, kosongkan pikiran, kosongkan, berdatangan dia datang rekening listrik, air, angsuran, panci nampak, rice cooker, nampak. Mana bisa? Kita tidak bisa menghentikan pikiran. Lalu bagaimana? Kita hanya bisa memberi pikiran beban baru. Macam mana saya supaya tak terlalu teringat dengan mak saya? Saya kasih pikiran saya beban baru. Maka pikiran saya sibuk macam mana supaya anak-anak tahfiz ini cepat hafal. Macam mana supaya anak-anak ini bisa gratis. Macam mana nanti kalau dia tamat, dia bisa kuliah, dia bisa kerja. Ustaz Allah, anak-anak yang sekarang sedang kita kuliahkan, berarti 3 tahun lagi dia mesti balik ke Talang. Selama 3 tahun ini, kita bangunkan pondoknya, dapat tanah, buatkan kelas, kita buatkan asrama untuk santrinya, kita buatkan rumah dinasnya. Karena nanti tamat dia sekarang sedang kuliah nih. Tamat dia balik, cuma dia mau berbini, rumahnya tak ada. Mesti kita buatkan rumah dinas, sementara dia punya rumah sendiri. Kita mesti carikan guru gajinya. Kerjasama kita sama Basnas. Jadi pikiran ini, kita tak bisa mengosongkan pikiran. Kita hanya bisa mengalihkan ke pikiran. Mau fokus menghafal Quran, orang tua baru meninggal. Cuma maka alihkan pikiran baru.
aku mesti menjadi penghafal Quran. Setelah menjadi penghafal Quran, aku mesti jadi sarjana supaya punya ijazah. Setelah itu aku akan buka rumah Quran, aku akan punya murid, aku menulis buku metode tahfiz Quran, pahala ke almarhumah mengalir. Mesti begitu cara pikir. Aku mesti buat sekolah tahfiz Quran, anak-anak nanti menghafal Quran, pahalanya mengalir. Kita tidak bisa membuat pikiran berhenti berpikir, tapi kita bisa memberi pikiran beban yang baru. Pergi ke rumah kiai, kiai, tolong kasih saya zikir, tolong kasih saya supaya pikiran saya tenang, masalah saya banyak. Kata kiai, pulang ke rumah, nanti baca istighfar 100 kali, salawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Di jalan dia bingung. Apalah. Sampai pulang ke rumah, dicobain. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betul. Setelah itu alhamdulillah tenang. Kenapa? Karena waktu orang berzikir itu, yang tadi itu berhenti. Kalau antum pergi ke Jalan Ahmad Yani, jumpa psikiater, antum tak dikasihnya zikir, dikasihnya daftar obat. Obat ini dimakan sebelum makan, ini dimakan setelah makan, dimakan sedang makan, ini seperempatnya, sepertiga. Sesumpit obat itu. Antum makan, antum pun tertidur. Antum bangun, dia datang lagi. Maka dengan pengajian, kita sedang mengalihkan pikiran. Antum sedang stres, depresi. Begitu antum ikut pengajian, Ustaz tuh cerita tentang Nabi Musa dikejar Fir'aun. Oh, aku baru dikejar debit kolektor. Belum seimbang sama Fir'aun, kata dia. Besok datang debit kolektor. Kapan kau bayar? Nabi Musa lebih parah lagi daripada aku ini kan. Kau belum ada apa-apanya dari Fir'aun. Oh, tak bisa berhadapan sama orang ini, kita debit kolektor. Kita hanya bisa memberi pikiran beban baru. Dengan berzikir sesungguhnya orang sedang mengalihkan pikiran. Paham ya? Jadi jangan antum larut di situ. Kalau larut di situ hanya tenggelam dalam kesedihan. Macam orang masuk dalam lumpur hidup, ditelan dari dalam makin larut. Mau menikah, sudah digadang-gadang dari semester 1. Pas habis KKN semester 7, mati dia. Antum larut dalam kesedihan. Menikahlah. Kalau antum menikah, sampai cinta antum ke orang antum cintai, akan lahir anak-anak yang soleh dan solehah. Kalau antum jatuh cinta, cinta antum tak sampai, akan lahir puisi-puisi dan cerita yang indah. Seperti tenggelamnya kapal Pandawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz selalu sehat. Amin. Apabila kita menyingkirkan batu, duri di jalan itu untuk akses orang ke tempat maksiat. Apakah perbuatan kita itu menyingkirkan batu, duri itu terhitung pahala, Pak Ustaz? Antum guru mengajar orang membaca, tiba-tiba 50% murid antum itu jadi koruptor. Apakah antum dapat dosa dari murid antum? Dia sedang mancing anak, Ustaz ini bisa tak jawab? Antum dosen di jurusan sains teknologi, 30 murid antum di kelas itu, 29 jadi hacker, perampok bank, penjahat, membuka website macam-macam. Satu lah cuma jadi orang baik. Apakah antum jadi dapat dosa? Tidak begitu cara berpikirnya. Antum buka rumah makan. Buka rumah makan. Yang makan di situ perampok, pencuri, koruptor, penjahat. Lalu antum jahat. Tutup semua rumah makan minum. Tak begitu cara berpikir.
Kita buat baik. Kita buat baik. Pikir baik, cakap baik, buat baik, amal baik. Datang orang tak baik, mudah-mudahan kita doakan dia menjadi orang baik. Bersedekah kita. Besok pagi dikasih tahu orang. Ustaz ngasih dia sedekah. Itu orang kaya tuh Pak Ustaz. Tuh apa Ustaz sedekah sama dia? Ustaz ngasih dia kemarin duit. Itu pezina dia tuh Pak Ustaz. Apa kata Nabi? Bersedekah kepada orang kaya. Ternyata dia kaya. Mudah-mudahan dia jadi orang dermawan. Berpikir dia. Orang tuh biasa-biasa aja bisa dia bersedekah. Masa aku bersedekah sama pezina, mudah-mudahan bertaubat dia. Aku makan duit orang baik, masa aku buat jahat? Jadi antum kalau mau ngasih bubur kacang hijau, kasih aja. Tak perlu tanya, kau orang baik atau tak baik? Mudah-mudahan dengan bubur kacang hijau itu baik. Kita kasih dia bubur kacang hijau, tenaga dia dipakainya berzina, berdosa kita bosan. Kau ini mau ngasih atau tidak? Kalau mau kasih, kasih aja. Kalau tidak, tak usah berdalil-dalil. Ibadah kita bagus, tapi dengan tetangga tak bagus. Apa solusinya Pak Ustaz? Dulu sebelum turun ayat warisan, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu dapat setengah harta istrimu kalau tak ada anak. Sebelum turun ayat warisan. Orang sesama bertetangga itu kalau meninggal mewarisi harta tetangga di Madinah. Sampai turun ayat warisan. Sampai begitu dekat. Tetangga kita itu dibagi dua. Wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Tetangga yang ada hubungan kerabat, tetangga yang tak ada kerabat, tetangga sepupu, tetangga saudara kandung, tetangga. Tapi ada tetangga yang tak ada hubungan. Sampai begitu. Dimasukkan tetangga dalam orang dekat dengan kita. Kalau mati saya, apakah saudara saya yang jauh itu yang datang ngurus jenazah saya? Tidak. Tetangga saya di Rimbo Panjang, nilai yang akan menyolatkan saya, mengangkat saya ke pemakaman. Jadi kalau ada orang tak baik ke tetangga, itu salah satu bukti dia tidak beriman kepada Allah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhirat, fala yu'zi jarahu, jangan menyakiti tetangga. Siapa itu orang yang tak beriman? La ya'manu jarahu bawa'iqahu, tak aman tetangganya dari kejahatannya. Saya kalau pergi hati saya aman tenang, karena tetangga saya tak ada yang mengacau saya. Jangan sampai kita pergi ke Makkah mau umroh, terpikir kita jangan diambilnya lah buah mangga. Labbaik Allahumma labbaik, masuk diambilnya lah. Jangan sama potnya udah hilang sekali. Rusak kali pikiran kita kalau sampai tetangga kita jahat. Membuat baik sama tetangga. Jangan jahat sama tetangga. Orang zaman dulu bagus sekali sudah dibuat. Malam Jumat jumpa sama tetangga. Buat musola, zuhur jumpa, asar jumpa, maghrib jumpa, isya jumpa, apa kabar, sehat. Yang tak bisa jumpa tiap hari, malam Jumat jumpa. Kenapa? Wirid Yasin. Sekarang wirid Yasin tak jumpa lagi. Kenapa? Kalau tak datang wirid Yasin, bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Di masjid tak mau, karena masjid ini pakai kunut subuh, bid'ah. Terus kalau kau mati saya mengurus jenazah. Jadi buat baik sama tetangga. Itu mengapa setiap sore Jumat saya buat wirid Yasin ibu-ibu. Supaya tetangga saya tak ada alasan. Apa itu Ustaz Somad itu? Ceramah aja katanya peduli tetangga, silaturahim. Dia sendiri tak peduli. Subuh Rabu, 4 Rabu. Ibu-ibu, 4 kali Jumat sore. Ustaz Al-Nob didatangkan. Dr. Hanafi datangkan. Dr. Zulfikromi datang. Ustaz setiap sore Jumat kedua baca At-Targhib wa Tarhib mukhtasar. Untuk anak-anak itu di TK. Anak-anak mengaji habis maghrib ke isya. Semua anak-anak jalan Kamboja. Supaya orang tak ada alasan untuk tidak menyambung silaturahim. Oh, tak bisa itu jumpa sama Ustaz Somad itu, pintunya berkunci.
Iya, kunci. Kalau tak dikunci berdatangan semua. Orang mau berfoto buat baleho ni, bentar lagi. Ini semua kan dikunci itu. Kalau habis nanti 14 Februari ini, tidak ketat kali kunci itu. Paham itu kan? Nanti kalau ada, terus saya ikut pengajian sama itu. Katanya aja itu kita memuliakan tamu. Itu dikunci terus, diketat terus. Itu sementara 14 Februari ini aja itu. Habis nanti longgar lah itu insyaAllah. Yang temen yang ngaji sama anak mesti tahu. Apa yang harus dilakukan perempuan jika ada laki-laki yang mengajak ta'awud? Namun si laki tersebut tidak paham ilmu akidah. Sementara si perempuan akidahnya mengikuti mazhab Asy'ari. Jangan kalian nikah sama Syiah, jangan nikah sama Khawarij, jangan nikah sama Murji'ah, jangan nikah sama liberal, jangan nikah sama sekuler, jangan nikah sama beda akidah. Nanti kalian susah sendiri. Kau kenapa belum juga nikah? Ada calon Pak Ustaz. Kenapa tak dipindah? Beda keyakinan Pak Ustaz. Beda agama. Enggak. Terus saya yakin dia tak yakin. Awak sangka beda aja. Rupanya dia yakin, cewek itu tak yakin. Ini ada keyakinan kata dia. Nah, jadi antum payah nanti antum. Kenapa lah antum mesti sama dia juga? Begitu banyaknya yang akidah Asy'ari. Ini Asy'ari semua. Grup. Ikut ke grup. Nama grup, nanti ditampilkan. Ini nama sekian, akidah Asy'ari, ini akidah sifat 20. Sudah, nanti kita buat acara akad nikah masalnya. Pas hari ulang tahun Riyadhus Shalihin, kita buat acara nikah masal. Daftar aja sekarang. Kalau kalian terkendala masalah akad, ini saya carikan Pak Kuanya. Hah? Pak Babur nih Pak Kuat. Bisa Pak Kuat? Bisa. Didaftar. Kalau dia tinggal di kecamatan lain bisa diurus? Bisa, kali. Kita buat acaranya, habis pengajian ulang tahun subuh, akad. Kalian yang mau akad, akad. Kalau ada calon perempuan tuh menolak, rekamkan. Nanti kita buatkan video. Saya tanya, Pak, Bapak terima nih orang baik. Kalau tak Bapak terima, siap-siap jadi anak gadis lapuk anak Bapak. Kita buatkan video. Nah, ada yang menolak-nolak. Di Palembang begitu. Kalau ada acara haul, ada acara maulid, diakadkan orang. Untuk memudahkan orang nikah. Sekarang berpikirlah anak muda nih, itu lagi, ini lagi, mahal lagi, ini. Mudahkan, yassiru, mudah. La tu'assiru, jangan dipersulit. Basyiru, berikan kabar gembira. La tunafiru, jangan buang orang lain. Kita tak mau hanya sekedar mengaji aja. Kita mesti saling mengenal. Di sini ada yang punya bisnis tapi belum punya karyawan. Ada yang baru tamat kuliah, belum kerja. Dipertemukan melalui grup-grup. Grup selalu share. Diperlukan seorang security. Dicari seorang menantu yang soleh berakidah Asy'ari. Dicari calon suami. Ini ada seorang gadis. Orang tua sudah mau meninggal. Kebun sawit sejauh mata memandang. Itulah guna kita ngaji nih, mempertemukan orang baik dengan orang baik. Orang baik ini mesti kita jumpakan. Kegiatan sehari-hari saya jualan dari jam 5 sore sampai jam 4 subuh. Setiap selesai jualan saya mengerjakan sholat sunat taubat. Habis jam 4, jam 5 azan subuh di Riau, berarti 1 jam dia kosong, dia sholat sunat taubat. Habis itu sholat sunat hajat. Habis itu sholat sunat tahajud. Habis itu sholat witir. Kurang ini, sholat sunat wudhu dulu. Sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir. Dilanjutkan zikir menunggu waktu sholat. Zikirnya istighfar 100.
salawat 100, la ilaha illallah 100. Apakah sholat yang saya kerjakan itu sah, Ustaz? Sedangkan saya tak ada tidur sama sekali. Pendapat yang pertama, kalau ada tidurnya namanya tahajud. Kalau tak ada tidurnya namanya qiyamul lail. Pendapat yang kedua, makna tahajud adalah sholat yang dilaksanakan dari isya sampai subuh. Habis azan isya, sebelum azan subuh, sholat yang kau laksanakan itu masuk kategori tahajud. Dua gendangnya. Kalau tak tahajud adalah qiyamul lail. Jangan berhenti, terus laksanakan. Bagus. Dia kerjanya jam 5 sore sampai jam 4 subuh, masih sempat sholat, sempat zikir, habis subuh baru tidur. Hari Rabu, habis subuh tetap ngaji. Habis sholat sunat isyraq, tidur. Tapi jangan pula zuhur asar jamaah takhir. Nanti zuhur tetap bangun. Tidur jam 7, habis sarapan, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Setengah 1, sholat zuhur berjamaah. Habis itu makan siang, tidur lagi. Jam 2, jam 3, jam 4, berangkat ke tempat jualan. Jam 5. Walaupun kualitas tidur siang dengan tidur malam tak sama. Mudah-mudahan sehat. Kalau jualannya pinggir jalan, pakai jaket. Supaya jangan masuk angin. Pakai masker. Karena udara malam kurang bagus. Bagaimana menjadikan hati untuk tidak terbersit melakukan perbuatan maksiat? Karena kita tahu masa muda ini masa tersulit. Kalian pikir saya ini lahir langsung tua? Dianggap orang ini saya tak pernah muda. Nah. Tebal diktat di Al-Azhar itu antara 200 sampai 300 halaman. 200, 300, 200, 300. Satu semester ada 7 mata kuliah. Jadi kalau pukul rata 200 kali 7, 1.400 halaman, 6 bulan. Mesti dikhatamkan. Buka pertama, sebelah kiri diktat, sebelah kanan Kamus Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta. Sebab kita bukan orang Arab, mesti buka kosakata mufradatnya mana. Belum ada Google lagi waktu itu. Bukan macam anak sekarang enak, Google Translate. Cari. Dicoretlah buku itu pakai pensil. Baca pertama. Baca yang kedua, digaris. Yang penting merah. Yang kurang penting hijau. Yang agak penting biru. Yang tak penting tak usah garis. Nah. Baca yang ketiga, buat ringkasan. Saya tak bisa membaca buku tebal-tebal, sakit kepala saya. Saya suka meringkas. Saya ringkas kecil. Gitu cara saya belajar. Kalau sampai aku tak lulus, putus beasiswa. Kalau 2 tahun aku tak lulus, DO dari Al-Azhar. Balik ke kampung, malu. Mana sempat kita pikir macam-macam? Iya Pak Ustaz, tapi di Mesir kan tak ada cewek cantik. Orang Mesir itu, kalau jalan 10, 11 yang cantik. Bayangannya pun cantik. Kan macam orang kita. Tak usah kita sebutkan, body shaming nanti. Jadi, kita tak bisa mengosongkan pikiran. Habiskan untuk belajar. 4 tahun saya di Mesir, tak pernah saya pacaran. Karena tak dapat. Andai saya dulu kuliah di UIN, mungkin playboy cok tupai juga. Lompat. Kuliah pakai motor, Mesir mana pakai motor. Jadi saya diselamatkan oleh keadaan. Selamatkan saya. Andailah saya hidup sekarang. Sekarang kuliah pakai motor, pakai handphone. Dulu mau kenalan sama perempuan mana kita berani. Mau dekat perempuan udah menggeletak lutut duluan. Sekarang tinggal tulis saja, hai. Buaya itu kalau dia di air ganas, tak ada basa-basi. Tapi kalau udah naik ke darat, hai sayang. Jadi menjadi, kalau hari ini saya waktu masuk ke perpustakaan IAIN Susko
depan musola di Jalan Pelajar Sukajadi. Saya buka majalah. Tahun 96. Sekarang 2023, 27 tahun yang lalu. Nanti tahun 2000 akan ada namanya internet. Internet itu akan merusak anak muda kita. Karena anak muda bisa mengakses apa saja. 27 tahun yang lalu. Waktu saya baca itu, berarti nanti tahun 2000 udah rusak semua anak muda Indonesia. Sekarang 2023, anak muda datang membaca Riyadhus Shalihin di dalam hutan rimbo panjang. Mana prediksi orang seperempat abad yang lalu bahwa anak muda akan jahat? Dibuatkan mereka YouTube biar supaya orang jahat. Orang nonton pengajian melalui YouTube. Dibuatkan TikTok biar supaya orang jahat. Solawat masuk TikTok semua sekarang. Dibuatkan WhatsApp supaya orang jahat mengirim video, mengirim gambar. Melalui WhatsApp, orang punya grup WhatsApp Riyadhus Shalihin. Jadi kalau ada orang mengatakan, dunia ini Pak Ustadz makin jahat, kau ini jahat. Dunia ini baik-baik saja. Buktinya, anak muda masih tetap mengaji. Tak terpikirkan orang 25 tahun yang lalu, orang akan datang mengaji baca Riyadhus Shalihin. Dulu dianggap orang akan hilang ini maulid. Maulid sekarang, maulid Simtud Durar, maulid Barzanji, maulid Diaul Lami, pencinta para habaib. Dunia ini tetap baik, orang baik tetap ada. Pencinta habaib banyak, pencinta maulid banyak. Oh, bondong-bondong. Sekarang di Mesir udah 15.000 orang belajar. Dulu zaman kami cuma 2.400. Jadi kalau disalahkanlah zaman, saya ini jahat karena zaman sekarang Pak Ustaz. Kalau hidup di zaman Ustaz dulu saya juga baik. Oh, jadi hantu. Kalau hidup saya zaman Nabi, mungkin saya sahabat Nabi. Kau ini kalau hidup zaman Nabi, Abu Jahal. Abu Lahab. Buktinya, yang baik zaman sekarang, walaupun zaman Eden, zaman hantu, zaman setan, kata orang, tetap baik juga. Jangan salahkan zaman, salahkan orang. Apa hukumnya kalau minta dana untuk membangun masjid? Oh, ini menyindir papor gitu ya. Nanti sebelum dipasang, tanya dulu pengurus ini, panitia kajian Riyadhus Shalihin, tanya dulu. Jangan pas sudah dipasang, bulan depan dibuka pelebaran masjid kan pasti. Tanya dulu. Kalau kata dia, tak usah pasang dulu, karena masjid mau kita lebarkan, macam masjid. Itu aman kan jadi lebar. Tanya dulu, musyawarah. Jangan saya ikut juga ngurus ini, banyak kali lah yang mau saya urus. Cukuplah kalian aja. Yang mau daftar ke Papua, daftar ke ini, ada semua masing-masing di sini. Ada pengurus kajian Riyadhus Shalihin. Kertas terakhir, bagaimana jika ketika kita ingin mencari solusi sebuah masalah tanpa menggunjing orang lain? Karena jika tidak menyampaikan kesalahan aib orang lain, tidak tahu pangkal masalah. Macam mana Pak Ustaz? Tak bisa. Makanya dia tidak disebut gunjing. Dia tidak disebut ghibah. Kalau dalam 3 hal. 1, saksi di pengadilan. Apakah saudara melihat si Fulan pacaran? Mohon maaf Pak Hakim, saya sebetulnya mau menjawab, tapi saya takut ini ghibah ini Pak Hakim. Wahai Pak Hakim, jangan terjerumus dalam perbuatan ghibah ya Pak Hakim. Diambil hakim itu martir, bodoh. Kalau bersaksi di pengadilan itu tidak ghibah. 2, orang bertanya hukum. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Apa hukumnya nih Pak Ustaz? Apa masalahnya? Bila saya takut ghibah. Gimana aku mau jawabnya? Mereka datang ke Nabi bertanya berbagai permasalahan. Tidak ghibah. Karena itu bertanya masalah hukum. Yang ketiga, liihqaqil haqq wa ibtalil batil. Menunjukkan orang ini salah. Kau jangan kasih dia pinjam duit. Kenapa begitu? Karena duit aku tak balik-balik. Itu bukan ghibah. Itu untuk menunjukkan kebatilan orang supaya jangan ada orang lain kena. Bukan ghibah. Sekali
Sekali kasih tahu. Kalau tiap hari itu hobi. Jangan bilang, ini bukan riba ya, ini seperti yang dibilang Ustaz Somad, ini cuma. Tapi tiap hari. Nah, itu hobi, itu. Menikmati. Tak ada kerjaan. Saya tak sempat bercerita aib orang lain. Saya berpikir bagaimana anak ini menghafal Quran, bagaimana anak ini nanti bisa kuliah. Kalau anak ini udah kuliah bisa balik kampung, dia punya pondok, bagaimana dia punya pesantren, bagaimana menyelesaikan asrama, bagaimana semua, bagaimana anak-anak ini supaya selamat, bagaimana supaya kajian Riyadhus Shalihin ini bukan sekedar video tapi ada bukunya dituliskan. Bagaimana supaya ada modul supaya adik-adik nanti kalau pulang ke kampungnya dia bisa melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin supaya mengalir. Kita sempat kita memikirkan yang remeh-temeh. Sama macam orang memanah. Orang memanah itu, filosofi memanah, fokus menengok pokok kayu yang mau dipanah. Sehingga yang kanan kiri ini tak nampaknya lagi. Fokus gitu. Tapi bukan berarti tak menampak. Bukan berarti dia pakai kacamata kuda. Ya, ini sekedar bunga-bunga aja. Tak terlalu peduli kita dengan cakap-cakap orang. Orang ribah, orang caci maki, orang ngejek kita, tak terlalu peduli kita. Karena kita fokus, ada target yang mau kita capai. Antum target semester 6, KKN, masuk judul, nulis, selesai. Kalau mau jadi akademisi, lanjut S2, S3. Kalau tidak mau jadi akademisi, sesuai dengan jurusan. Jurusan apa? Pertanian, balik kampung, bertani. Jurusan apa? Peternakan, beternak. Jangan beternak di atas kertas. Mana bisa ternak ayam di atas kertas? Cari modal, beternak, bertani, kembangkan UMKM, bisnis. Kalau mau jadi akademisi, jadi dosen, serius, S2, S3. Saya dulu pikir begitu. Aku selesai Al-Azhar, habis S1. Habis itu aku nanti mau lanjut S2. Aku lanjut S3. Kenapa? Karena aku mesti jadi dosen. Aku mau jadi dosen di Malaysia. Aku mau jadi dosen di Brunei. Aku mau membahagiakan orang tua. Fokus. Sampai. Semua yang saya pikirkan dulu sampai. Antum mesti berpikir. The power of mind. Kekuatan pikiran. Sekarang ada yang presentasi the power of imagination. Kekuatan imajinasi. Jadi saya dikasih tahu, kita mesti membuat kalender 20 tahun ke depan. Saya waktu dikasih tahu orang suruh buat kalender 20, saya diam aja. Karena di laptop saya itu kalender saya sampai 2040. Ini saya buat ini saya buat ini saya buat ini. Jangan sampai mati langkah. Hidupnya macam main catur. Kemana langkah kau? Ya terserah Allah aja lah. Tutuplah papan catur. Mati aja lah. Harus berpikir. Kalau terwujud yang saya pikirkan ini, jadi amal soleh. Andai tidak terwujud, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ala azini wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.